Aku terhibur, ih bengkak banget ya kalau aku nggak nyangka bisa bengkak ya, bengkak banget. Aku mau meskipun aku nggak ada anak perempuan, aku nggak apa-apa. Aku ada warung, tapi nggak ada uang bahaya. Aku harus bisa manage kayak aku dikatain nggak boros kayak gitu. Terus aku dikatain apalah, aku nggak boros, apalagi ya, boros saja. Ah kamu batinku, kamu miskin nikah aja kayak gitu. Ada kayak paling dia cari gratisan, istri gratisan tahu kan, istri yang nggak laku-laku kayak gitu ya. Ada tuh. Itu di akhirat kayak gitu. Ah sama aja paling di akhirat kayak gitu. Dia kayak itu. Masa sih di akhirat itu ada berani bikin KTP kayak gitu. Nggak tahu wes, aku mau ngerjakan pekerjaanku kayak biasanya. Aku nggak bisa aku rumah tangga ala kos-kosan, aku masih belum bisa. Aku mau masak seperti biasanya ya. Keluhanku apa kayak gitu, dan solusinya apa bulan ini. Aku nggak langsung loh beli beras kayak gitu. Sebenarnya kalau uangku banyak kayak gitu, rutinitas itu pasti udah kayak robot kayak gitu loh, sistem robot. Tanggal 1 belanja beras sekian-sekian, itu udah berapa tuh? Aku lupa lagi itu. Enggak lupa. Paling beras itu 25 sampai 30 kilo. Saat aku udah mapan ya kayak gitu. Udah punya anak 2, gula itu 4 kilo sampai 5 kilo. Teh itu 2 sampai 3 bungkus kayak gitu. Terus minyak itu 4 kilo sampai 5 kilo. Pokoknya aku lebihin 1 kilo kayak gitu. Ya kalau gula merah terus kalau gula merah terus masako bumbu-bumbu itu bisa aja kayak gitu loh. Aku udah beli yang pokoknya expirednya kan ada ya. Aku beli itu bumbu pertama kali aku beli 2.500 kayak gitu. Setiap itu kayaknya kalau kehabisan aku baru naik motor aku beli di toko pojok kayak gitu. Lama-lama aku beli aja kayak gitu. Yang sering aku beli apa kayak gitu, yang aku makan kayak gitu. Aku tahu tempe aku nggak pakai garam aja. Terus kalau kalau ikan itu aku beli berapa bungkus. Kalau sayur sop aku beli berapa bungkus kayak itu. Kalau capje belum, aku belum belum sampai. Yang paling sering itu ayam goreng kayak gitu kan, macam-macam ayam goreng kalasan, ayam ya aku gak berani expired. Bukan karena apa, tahu ya, memang memang mabuk itu pingin di apa, diracun kayak gitu loh. Kalau diracun kayaknya lebih 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 apa ya, lebih teler. Kalau diracun kuat itu berarti aku orangnya bersih kayak gitu. Kayak gitu loh. Tapi meskipun kayak gitu ya rasanya pusing. Di mana ini teman aku, di mana kayak gitu. Kan sebenarnya aku yakin deh, misalkan pak suami aku ini jadi ketuanya kayak gitu loh. Dia pernah sih dia diajak kayak gitu, diajak ketemuan di Hotel Ilmi ya itu. Aduh gimana sih, mobilnya kayak gitu, mobil tua lagi kayak gitu. Masa naik taksi nggak punya uang kayak gitu. Bukannya aku gengsi kalau dia minta antar kemana kayak gitu. Waktu itu belum ada Grab kayak gitu. Taksi aja itu harus telepon dulu kayak gitu. Zaman-zaman dulu taksi Zebra itu kayak gitu. Ya itu aku memang punya sih temen temen kos dulu, Mbak Ningsih itu kerja di taksi Zebra kayak gitu. Aku nggak tanya sih, Mbak Ningsih sapa-sapa pak suami aku nggak di internet. Aku nggak tanya kayak gitu. Aku nggak harusnya aku sapa suamimu kayak gitu ya. Kalau gentle itu harus kayak gitu loh. Mbak Ningsih, aku akrab banget. Sebenarnya kalau nggak ada apa-apa tuh kayak gitu. Kalau nggak mindsetnya pelacur kayak gitu loh.
Yang ini kalau terlalu deket banget kayak gitu ayah adik aku, gimana rasanya jadi adik kayak gitu loh. Biarin aja kalau cerai nanti cerai aja kayak gitu. Mbak Lili juga nggak udah punya anak, ibu aku Mbak udah punya anak kan waktu itu kayak gitu loh. Waktu itu sih belum. Udah bapakku marah kan waktu itu kayak gitu. Bap ini pasti anak ini sudah nggak perawan kayak gitu. Bapak aku mau nempeleng aku kayak gitu loh. Anak ini pasti wis gak perawan. Eh, Kerja habis itu belum aku nggak bilang dia lagi, kadang-kadang orang tuanya itu aku kayak gitu aku bilang orang tuanya kayak gitu. Bapakku hampir ngaplok aku kayak gitu, marah sama aku kayak gitu. Ya udahlah, aku pikir udahlah aku kayak gitu. Waktu pas nikah kayak gitu ya. Kamu tuh udah pacaran lama sama aku kayak gitu. Itu sebenarnya nggak boleh sama ibu aku. Aku sudah bayar semuanya kayak gitu. Pernikahan kayak gitu ya. Aku jadi janda, aku udah siap kayak gitu loh. Dia marah, aku gantian. Kalau ya aku ya marah juga kayak marah kayak bapak aku kayak gitu loh. Eh, aku hampir pokoknya kayak hampir lah kayak bapak aku kayak gitu. Udahlah, kalau memang aku kayak gini aku jalani aja hidup aku sampai sekarang. Aku nggak tahu nanti ke pasar belanjanya berapa lagi ya. Kalau kurang kalau kurang aku ada adik aku, pasti aku telepon adik aku kayak gitu. Tapi masalahnya itu adik aku, makanya aku sering doain dia, gajimu moga-moga naik ya, aku nanti bisa gantian kayak gitu loh. Kalau kalau apa kalau kekurangan kayak gini aku bisa telepon kayak gitu. Tapi kalau kan bisa transferan sih sebenarnya, tapi aku males kayak gitu loh. Jadi anak pertama itu gengsi banget kayak gitu. Jadi aku pinginnya itu pak suami aku punya penghasilan, karena vlog aku ini gimana temanmu udah kamu ambil semua teman aku kayak gitu. Kayak gitu loh. Habis itu ya udah kamu aku alasan tuh subhat subhat. Loh, kalau memang aku nggak perlu di sini, aku nggak akan pakai rezeki sumhat aku kayak gitu loh. Aku cari ladang lain aja kayak gitu. Ya udahlah, aku marah-marah lagi hari ini panjang banget kayak gitu loh. Kamu kan nggak punya adik perempuan ya, adik lagian impor. Adiknya impor kayak gitu loh. Ya, aduh gregean aku. Terus udah kayak gitu aja pokoknya. Aku semangat demi teman-teman aku, nggak apa-apa. Lihat banyak banyak pria banget, paling satu akun sama istrinya kayak gitu loh. Aku sih positive thinking kayak gitu. Itu siapa ya, Polikarpus, kok namanya bagus banget kayak gitu. Polikarpus kayak nama Latin kayak gitu ya. Kalau kayak nama Latin itu nama asli apa benar? Kayaknya itu kan pilot Garuda. Istrinya mungkin adiknya ya, istrinya teman aku itu kayak gitu. Kayak apa adiknya kayak gitu. Aku yakin lah kalau dia perkawinannya itu di usia matang kayak gitu, kayak cemburu kayak itu udah bisa teratasi kayak gitu loh. Udahlah, yang penting aku bertahan dan aku harus kuat. Masak lagi ya. Iya, masak lagi. Aku nanti kalau udah punya tabungan, gantian tuh sekarang belanja apa, masakan apa kayak gitu. Aku matinya di makanan apa. Iya Allah kayak gitu banget. Tadi malam aku masih pesta. Pesta aku paling suka itu nasi goreng sama sate, sama bebek, terus sama bakso, ya capcay belum. Ini soalnya langganan aku tuh ada yang meninggal kayak gitu loh. Aku suka banget. Tinggal suaminya aja. Kalau tinggal suaminya aja, Allah pak, kamu paling sebentar lagi nikah. Batin aku tuh kayak gitu. Terus aku kalau ada langganan bakso Solo kan ada ya. Aku kalau udah pingin itu meskipun sendirian aku makan aja kayak gitu. Mau sekolah ke Al-Akbar kayak gitu. Aduh aku belum makan ini, aku makan dulu kayak itu. Aku makan aja di bakso Solo kayak gitu. Terus aku tanyain itu kayak ini, mbak ibunya kemana kayak gitu, udah meninggal. Oh ya wis, telok naik. Tapi nggak ada, ganti masakan Padang ya, paling nikah atau nggak pulang ke kampung kayak gitu loh. Ya udahlah, aku mau
cuci piring, nggak biasanya itu. Ibu aku kan bilang, "Kamu sih nggak nurut ibu." Enggak lah. Ibuku kalau udah disuruh cari yang nggak mau, ya udah biar Cahyo cari yang ya cari yang dia mau kayak apa, kayak gitu. Kamu juga udah matang usianya. Biasanya kalau udah matang usianya itu udah tahu ya, kalau aku dapet dia harus gini, kalau aku dapet dia harus gini. Kayak gitu udah tahu, kayak gitu. Minim lah masalah itu kayak gitu. Kalau udah memilih yang kedua kalinya ya. Terus aku punya utang gimana Bu kayak gitu. Ya biarkan utangnya sampai lunas kayak gitu. Ibuku diem aja, aku mau minta dilunasi, ibuku sakit kayak gitu loh. Ya udah dijual rumahnya. Iya ya sebenarnya dijual ya. Sebenarnya aku masih cinta apa masih punya utang sih. Ya udahlah, aku jalanin aja kayak gitu. Semoga aku kuat kayak gitu. Aku nggak suka kalau rumah tangga itu kebanyakan trik kayak gitu. Gimana rezekinya mau berlimpah kayak gitu. Bapak aku pasti bilang, kamu sih doanya minta cukup kayak gitu. Bapak aku kayak gitu. Bapak aku pasti, lah kan Pak, Bapak nggak tahu cukup untuk apa. Cukup sisanya 1 miliar. Cukup sisanya kalau jual rumah ya kayak gitu. Mungkin kalau aku jual rumah sisain 1 miliar kayak gitu di tabungan. Mungkin aku makan tidur kayak gitu. Anak-anak tinggal aku cek sekolahnya, aku lesin di mana, aku lesin di sini, aku lesin piano, aku lesin pelajaran kayak gitu loh. Les gitar mah boleh, apa les apa tak turutin semua, asalkan Pak suami aku juga support kayak gitu. Tabunganku nggak berkurang aja untung kayak gitu loh. Aku mau kerja lagi ya. Nanti aku ngapain aja, belanja apa aja. Kayaknya temen aku meskipun satu yang sempat ditonton aku nggak apa-apa. Ini sisinya santai kok kayak gitu. Kenangan juga kalau dapat uang ya udah. Kalau nggak dapet ya udah. Yang penting aku pinginnya itu berbagi kayak gitu pengalaman gimana aku nanti menyelesaikan solusi masalah rumah tangga aku kayak gitu. Sebenarnya aku kalau dibilang cukup ya cukup kayak gitu. Tapi kalau aku makan tahu tempe aja aku pusing kayak gitu loh. Mau tahu aku pusing banget. Aku dulu itu nggak pernah rewel sih makannya. Tapi yang tersedia sudah enak kayak gitu. Kalau aku sakit ya aku dimasakin yang enak-enak yang sesuai dengan orang sakit kayak gitu. Bayam sama ayam. Ibu aku lah sangat sangat itu banget. Kan ada mbok juga kayak gitu loh. Gak ada ibu, ada mbok, ya udah aku tenang. Kalau sakit ibuku kan pasti ngasih pesen kayak gitu. Tapi ya kalau sakit aku mesti di sa anak-anak bolange, sa anak-anak lumpure. Aku wis mau kerja di CAE. Iya, padahal udah kayak gini ya. Rapi banget tuh tikusnya. Ya ampun. Nih, ini mau nganter anakku sekolah. Ini aku udah masak tapi ya dimasak nggak tahu nih Pak suami itu katanya hemat tapi banyak nasi aku masak kayak gitu loh. Ini bisa sih kalau cuman apa ini masak nasi ini masakan Pak suami aku ini aku kukus saja. Udah bilang nggak boleh masak kok masak. Padahal masih banyak itu nasiku. Aku aku kukus saja. Cucianku cuman segini. Loh, sedikit kan? Ini udah aku kemarin ya ini kayaknya ini anakku jangan sampai ya karena dia tugasnya masih belajar kayak gitu loh. Ini gara-gara aku gak punya anak laki perempuan. Ada anak perempuan pun aku masa bisa nyuruh juga kalau bapaknya kayak gitu ya. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Paling tak titipin ke adik aku, biar aja kamu dididik sama adik aku kayak gitu kan perempuan semua. Anaknya tuh perempuan semua wis mesisan ae wis cek melok kuno wis. Aku kan udah paling enggak antisipasi kayak gitu kalau sekarang kayak gini ya loh. Titip anu wae bapak rewel ngono kok. Aku udah bilang tuh anak kedua aku pengen ganti bapak tapi nggak bisa. Ya udah aku bikin lagi. Kayak gitu loh. Karena bapak agak sempat aku. Gitu mau ganti bapak kau gimana sih? Ada hukumnya kayak gitu loh. Maksudnya
ya cerai dulu kayak gitu loh maksud aku. Takut anak perempuan bapaknya suka marah-marah. Aku bingung juga ini gara-gara aku punya anak laki dua-duanya apa memang dari orok kayak gitu. Apa songongnya itu dari orok kayak gitu loh. Udah aku mau nyiapin sarapan kayak biasanya, nggak ada yang berubah sih sebenarnya, kecuali aku lagi kalau nggak bikin itu loh, nggak bikin video kayak gitu tuh kayaknya aku ini gimana sih, padahal itu mudah katanya kalau hobi itu bisa bawa uang kayak gitu loh. Tapi aku doa aja kalau memang kayak gitu teman-teman aku sudah diambil dia semuanya kayak gitu loh. Nggak apa-apa wes, aku kalau share pengalaman kayak gini, aku nggak pingin bebani kamu semua yang nonton aku ya. Tapi kamu harus berpikir matang kayak gitu. Untuk menikah enak sendiri sebenarnya kayak gitu. Hamil itu sakit kayak gitu. Makanya kenapa jangan melawan ibumu kayak gitu. Aku tuh nggak berani sama ibuku kayak gitu loh, nggak berani aku sama ibu aku, nurut banget kayak gitu loh sebenarnya. Ya itu pacaran itu yang nggak bisa aku hindarin kayak gitu. Teman aku ke rumah kayak gitu kan, aku sepantaran ya sama adik ibu aku kayak gitu. Habis itu habis suka sama aku kayak gitu, cuma ya udahlah kakaknya aja ke mungkin ya, tapi ditemani kakakmu aja kan sos sama-sama sos kayak gitu. Terus ibuku marah-marah kayak gitu, udah pulang aja, pulang ke desa aku kayak gitu. Rame banget masalah anak perempuan itu kayak gitu loh. Makanya aku tenang banget kalau punya anak laki-laki. Aku tahu gimana riahnya punya anak perempuan. Ada bule aku yang sepantaran aku, ada adik aku kayak gitu loh. Tapi kalau adik aku udah kuliah itu di Surabaya kayak gitu. Ih gimana aku enak jadi anak laki-laki kayak gitu. Ada ibu aku tuh, adikku bingung aja milih jodoh kayak gitu, yang mana sih adik laki-laki ada yang suka itu. Aku sampai aku yang belikan kadonya, aku belikan kadonya temen aku perempuan ulang tahun. Nih kamu ini pacaran pacaran enggak ya, pacaran apa enggak mbak, cuma ulang tahun loh, aku kasihkan tuh, aku belikan tuh kayak gitu. Setiap itu mesti tanya aku, adik aku juga kayak gitu tanya aku. Aduh, ya tanya kalau adik aku yang perempuan, kamu itu ya perawaannya tuh lebih dari aku kayak gitu, lebih tinggi, lebih kayak bapak aku, cantik kayak gitu. Kalau ibu aku lebih kayak ibu aku tuh bulat kayak gitu loh. Apa gak tahu aku kayak apa sih, ibu aku tuh wajahnya kayak siapa sih, kayak aku pokoknya biasa menurut aku kayak gitu. Yang namanya perempuan ya cantik, kalau nggak cantik ya namanya bapak-bapaknya sendiri kayak itu loh. Namanya bapak-bapak dewe ya paling anaknya, cuman aku tuh sakit-sakitan itu loh kayak gitu. Makanya aku diberi warisan lebih. Kalau adik laki-laki aku, ibu aku udah nyiapin juga kayak gitu, rumah sama sawah kayak gitu. Aku juga rumah sama sawah sama, cuman paling besar itu aku, paling banyak itu di pinggir jalan sama sawah di pinggir kali. Masa warisanku mana kayak gitu. Kalau teman aku sebenarnya aku tinggal ketemuan kayak gitu, mau nggak kayak gitu. Tapi di sana itu ada kuburannya, ada kuburan mbak aku di sampingnya itu kayak gitu. Aku beli tuh kayak gini loh, kalau beli tuh ini ada sambelnya, ada kuning-kuningnya. Aku kan males ngupas-ngupas ya sebenarnya, makanya aku pingin buru-buru. Salah lagi, pingin buru-buru gak masak, tapi udah lalu itu udah muncul kayak gitu loh. Itu keibuanku setelah aku punya anak dua. Ini bebeknya, ini aku sebenarnya punya nih loh, punya sambal. Terus kayak gini nih, sate kesukaanku, aku suka beli dulu waktu ada waktu itu aku suka beli satenya. Ya udah kayak gitu aja, aku nyiapin sarapan. Gimana dong aku makan juga kayak gitu loh, masa aku mau tiduran anakku umur kayak gini kayak gitu.
tuna kayak gitu. Ada tuna. Enak ini sebenarnya, udah langsung hancur kayak gitu ya. Mungkin yang hancur-hancurnya taruh di sini kayak gitu. Aduh, bukanya aja sulit sih. Nih, aku pakai bumbu bubuk aja ya. Pakai telur diorak-arik sama aku nggak ada sama sekali loh. Kecuali bumbu-bumbu bubuk. Nggak ada, aku stoknya habis banget tuh. Habis kan? Tuh habis. Aku waktunya belanja kayak gini. Anakku udah masuk sekolah kayak gitu. Ntar lagi liburan. Moga-moga libur. Anakku belajar ngaji aja. Ilmu pengetahuan dia bahasa Inggris udah kayak gitu. Pokoknya bahasa Inggris dia udah mau riset di LIPI, di BRIN, mau di mana aja Kak. Udah ganti kayaknya ya. Nggak tahu aku mau bikin orak-arik ini pakai bumbu bubuk aja. Kayaknya berapa bulan ini mau habis nih ikan goreng. Ini tepung. Ini aku jahe, keliru jahe. Ini bawang putih. Wow, bawang putih. Oh, banyak, masih banyak dong. Tuh. Masih banyak nih bawang putihnya, pakai bubuk. Daripada aku gak ada sisa sama sekali kayak gitu loh. Kayak gini kan ada jahe. Bawang putih aku di mana ya? Ini lada aku masih ada. Ini masih ada. Kayak gini. Udah aku mau bikin orak-arik aja. 3 telur ya, orak-ariknya. Ini digoreng sampai kering juga kayak gini. Nanti dicampur, kasih nih bawang putih sama nih bawang putih bukan jahe, sama lada kayak gitu aja. Udah siap kayak gitu. Kayak gini. Tadi malam aku belinya aku angetin aja. Aku pingin bebek frozen. Nggak ada. Pernah sih ada tapi nggak ada lagi. Ya udahlah, aku suka beli di pinggir jalan. Dulu ya kayak gitu. Mau makan boleh. Aku soalnya kalau nggak bikin vlog kayak gini ala kos-kosan kayak gitu, udah belum waktunya aku makan sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau udah anak aku udah kerja dua-duanya kayak gitu, emangnya terus anakku nggak dikasih kerjaan kayak gitu supaya aku terus berjalan terus sama Sucahyo Aji Condro kayak gitu loh. Ini aku sampai kering kayak gitu. Ya udah, itu rezeki istrinya kayak gitu aku. Anak aku tuh udah numpang makan nggak apa-apa, yang penting aku harus belikan rumah kayak gitu aku. Buat aku juga sebelum aku mati aku pingin rumah pojok kayak gitu yang ada tempat aku bercocok tanam kayak gitu loh. Walah. Ini sampai kering ya. Aku bikin teh kayak gitu ya. Enak ini tuna. Aku suka tongkol. Ikan pe aja yang belum. Ikan pe aku belum. Ada ya ada ikan tipis kuning, warna kuning kayak gitu loh. Iya, namanya juga research and development kayak gitu ya. Waktu itu kayaknya Golkar kayak gitu. Aku makanya wah, ini Pak Abu Rizal Bakri ini mau nyalon ya, moga-moga aja jadi kayak gitu. Tapi kenapa? Ya mungkin kan nggak enak ya, Tuhan itu ngasih apa? Nggak direstui sama ibunya atau gimana? Kayak gitu loh. Aku tahu apa nggak direstuin ya kayak gitu. Makanya restu ibu itu penting banget kayak gitu. Mungkin belum waktunya juga ya. Masih apa ya? Soalnya bagiannya kan kayak gitu loh. Apa terus jadi menteri, terus kayak gitu ya. Putranya tuh kayak gitu loh. Aduh, aku nggak apa-apa sih. Aku ibu rumah tangga, ibuku juga ibu rumah tangga. Meskipun pernah jadi dosen kayak gitu, pernah kuliah lagi kayak gitu ya. Yang bikin aku tekad itu kuliah karena ibu aku kuliah. Masa ibuku kuliah aku enggak kayak gitu. Guruku tuh bilang, kamu tuh besok lebih dari ibu kamu kayak gitu. Ibumu sarjana kok ya. Jurusan apa? Tuh tanya. Fakultas Ilmu Niaga apa? Administrasi via
Fakultas Ilmu Administrasi Ekonomi Bu. SD loh. Mungkin guruku wah arek kok ngerti yo. Arek sakmono kok ngerti fakultas, mungkin loh ya, kamu besok lebih dari ibu kamu kayak gitu. Ya aku ambil aja, aku nggak mau pertanian. Meskipun aku, tapi sulit banget sih, harus kerja di orang dulu ya kalau punya pabrik. Ibu aku udah pabrik tahu aja kamu di sini. Nggak bisa Bu, nggak bisa. Aku nemenin Pak suami aku kayak gitu. Aku mau cari juga di Sidoarjo kayak gitu loh, kerjaan kayak gitu. Aku kan belum cari pengalaman ya kayak gitu. Aku cari pengalaman dulu. Ibu aku keburu nggak ada. Aku tuang aja ya. Ini udah setengah kering. Kayak gini. Ini kering kan? Enak kayak gitu loh. Supaya lebih itu. Nah, tinggal dikasih bumbu. Dikasih bumbu aja kayak gitu. Adik aku tuh kenapa nggak biar aja Mbak, nanti lihat aja nanti. Aku nggak pingin lah, nggak ngapain adik aku kalah saingan sama aku kayak gitu loh. Orang itu yang penting itu kaya kok kayak gitu dan survive kayak gitu loh. Kalau adik aku tuh pinginnya ada gaji bulanan. Ya lah apa pisan kon nggak disewakno ae bulanan ono, tahunan ono, harian ono, mingguan ono kayak gitu loh aku. Telung dinoan ono. Jengkelin. Kalau pingin kaya dan pingin punya pesawat mungkin kayak gitu loh. Sampai adikku itu kayak gitu loh. Ya kalau ya itulah. Ya Allah, padamkan saja ya. Ya Allah, adik aku tuh kan adik aku cuman pernah jadi satunya yang laki-laki, kemudian punya adik. Aku juga pernah jadi satu-satunya. Loh kayak apa itu? Aku nggak bilang penipu hati, apa ya? Korbanmu apalah. Apa ya, lupa aku. Lali aku korbanmu apa ya? Lalu aku tak masak aku. Aku untungnya banyak lagu-lagu yang hafal, jadi aku no komen. Aku nggak peduli dengan apa ya. Kalau aku malu sama Tuhan, malu banget kayak gitu loh. Tapi namanya juga aku ini bae kayane masih tuh duit 50.000 wae nang bojone kon ngerti maling. Gila aku. Jadi kan cahaya kon dulurmu ku cuma Ina, Ita, Mbak Nurul, terus apa lagi ya? Kok kan dipelacur kabeh kate dadi dulurmu. Satenya aku kukus aja ya. Kayak gini, aku kukus aja kayak gini. Daripada gosong kayak gitu loh. Kayak gitu. Ini aku suka banget satenya. Nah, udah selesai. Mari kita makan. 650. Hah? 650. Makan dulu enggak? Iya. Iya. Ya makan dulu, enggak apa-apa terlambat nanti Mama. Ini bebeknya kayak gini aku suka. Ya, anakku suka. Masak dia sih. Mama. Apa? Ayo. Bagus ini ya. Ini kayaknya bumbu apa ya? Ya enggak apa-apa. Ini, Dek. Mama, ayo. Awali hari ini dengan senyuman yuk. Senyum, Dek. Udah tehnya ini. Ayo, Mam nak. Mam dulu nggak apa-apa, nanti Mama yang ngantar kalau terlambat. Kapan? Soalnya pertama kali masuk. Paling pulangnya cepet dulu, Dek. Jam 10. Oh ya, paling. Enggak. Aku enggak, Mama enggak lihat sih. Paling lo ya. Mam dulu, guys. Ayo, kamu suka mana? Ini enak loh masakanku tuh sih. Aku bangga banget sih. Wah, enggak boleh sih sebenarnya. Mana sambal? Banci bencong wiritanku loh, masa koyo ngono. Enggak lah. Sambal hijau. Sambal hijau ini nih. Ini sate nggak mau? Enggak. Ini sambal Mama ini sambal anakku, sambal hijau, nggak pedes. Enak, habiskan ya sayang. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
Aku minum teh dulu. Sambal itu loh, bikin semangat loh sambal ini. Nggak percaya ada, pasti ada zat apa kayak gitu. Indoperin. Ini habis bensin aku mau beli bensin dulu. Enak kan ono joke ini. Tunggu selalu. Full. Ini aku udah mau pulang aja. Ini pacar Cina kayaknya. Pacar kuku, untuk kuku tuh pacar kuku. Terus aku on the way pulang. Ya aku suka, paling suka aku dulu main kayak gini, rawa-rawa kayak gini. Ya, ketemu belut loh. Iyalah, tuh mataharinya cakep. Ya, mumpung belum pulang kayak gitu. Lihat ya bunga-bunga aku yang lagi mekar. Bunga aku nih baru satu sih. Ini aku melati. Tadi aku ketemu pacar Cina. Untuk pacar kuku, kemudian ini lebih subur. Daun salam aku boleh siapa aja yang mau kayak gitu kan biasanya ya. Kadang yang ini yang suka kering-kering kayak gitu loh, nggak fresh. Ini belimbing, ini bunga kantil, ini aku minta ini daun jeruk aku taruh sini lebih subur. Ini daun jeruk ini kayak gini loh, nggak ada tempat. Ini nggak ada tempat, aku biarin aja, nggak apa-apa di situ. Ini daun jeruknya aku taruh sini sekarang. Siapa yang mau ngambil? Barcelona mau ngambil. Barcelona udah nanam. Ini kayak gini aku di aja supaya nggak ganggu anak ngaji ya. Sini kan tempat ngaji sebelah rumah kayak gitu loh. Itu ada TPA di situ. Jadi aku ingkir-ingkirin kayak gitu. Mau tak pindah kemana lagi nih ya? Nggak apa-apa. Selama nggak berduri aja kayak gitu. Rusak juga nggak apa-apa. Ini aku suka hijau banget. Sepi, aku suka. Tapi belum bisa tanam banyak. Ini daun salam, udah ya, daun jeruk. Ini udah mau berkembang juga. Banyak yang harus aku sayangi di sini. Jadi aku nggak khawatir kayak gitu loh. Ini ada ganyong birkin ini. Ini ada apa ya, ini lupa aku, ibu Edelweiss apa sih, ibuku suka ini, katanya nggak boleh tapi ibuku tanam aja. Ini bunga sakura Jepang. Ini masih kuncup.
Apa sih jenenge lali aku. Ini namanya apa ya di Itali ku lali aku. Ada yang 3 warna, aku cuman 1 warna aja. Warna kayak gini aku paling suka. Pink Tosca, jambon. Sampuhnya sampah aku gantung di sini. Biar apa? Aku nggak keluar masuk. Soalnya suka aku kunci. Tuh di sini tuh. Aku takut. Samping rumah aku ada tempat sampah kayak gini. Motorku udah full. Udah penuh. Loh, bensinnya udah penuh. Belanja. Aku lupa belanja. Hikmat. Dora, aku lupa belanja. Enggak belanja hari ini, masih males belanja aku. Uang aku itu tak sayang-sayang banget kayak gitu loh, supaya aku gak pinjem kayak gitu aja. Aku takut kalau pinjem itu kayak gitu loh. Ibu aku gak waktu minjemin tetangga aku depan rumah itu ya, ada Mbah Mukti namanya. Ibuku bilangnya kan punya dokar kayak gitu, apa ya, andong kayak gitu ya. Nggak apa-apa, panggil aja Mbak Jaran. Ya namanya masih kecil ya, Mbak Jaran. Kayak gitu kan, aku naiknya tuh naik Bajaran itu. Naik kudanya, maksudnya naik apa andongnya kayak gitu. Mbak Jaran. Aduh itu dianterin sana sama itu, sama Mbah Jaran. Kadang ibu bilang siapa, kadang aku kan bingung ya. Aku bilang Mbak Mukti, aku lupa. Mbak siapa? Mbak Jaran. Ibu aku tuh kan kayak gitu ya, kalau nggak Mbak Jaran. Udahlah, aku gak pingin aku ngeluarin uang kayak gitu. Sama aja, kayaknya hemat mana ya. Aku beli sama, aku nggak ada stok sama sekali sih sebenarnya. Aku harusnya beli kayak gitu. Tapi aku nggak enak, aku kayaknya mau ke pasar lagi ya. Soalnya takut cepet habis uang aku kayak gitu loh. Sayang loh, bebek itu nggak banyak kayak ayam kayak gitu loh. Kamu itu bebek, masa aku bebek kayak gitu. Nggak usah pengaruh ya kalau aku jadi bebek. Katanya tuh bebek itu, aku nggak tahu ya, kolesterolnya rendah kayak gitu loh. Enak kayak gitu, aku suka bebek. Aku suka banget bebek, tapi nggak ada. Kalau di pasar situ, pasar kecamatan, itu katanya ada. Tapi aku takut kalau ke pasar tuh sebenarnya banyak yang kayak ada, nggak banyak sih, ada orang satu kayak gitu ngeliatin aku kayak gitu loh. Tapi aku tapi aku cuek aja, siapa itu aku kayak gitu. Moga aja nggak ada orang itu ya. Aku mau cari bebek ya. Mumpung libur, kayaknya anakku masih suasana liburan kayak gitu. Aku nggak tahu pulangnya jam berapa ini. Mau keluar lagi. Aku kayak gitu loh. Papa kayak duit ono ae, daripada aku beli frozen tuh sebenarnya tuh murah sih, nggak mahal amat kayak gitu. Aku biayanya berapa? Ya udahlah, aku ke beli juga. Aku belum mau frugal living ya, frugal living. Aduh, kayaknya aku mau percobaan riset kayak gitu, kalau nggak didanai dengan apa, stok uang. Aku takut ya, biar aja aku hemat aja ya. Menurut aku sih kalau ada buat stok sendiri itu lebih murah kayak gitu loh. Aku udah bikinin apa itu namanya? Bikinkan bumbu-bumbu, itu udah aku buat bumbu-bumbu kayak gitu. Aku tapi kalau mau ke pasar lagi kayak gitu, "Iku kamu bagus, kenapa kamu ngapain sih nggak dibayar, dibagus-bagusin," kayak gitu. Aku takut loh kehapus kayak gitu loh, jahat banget sih yang ngapusin itu kayak gitu loh. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih kayak gitu, tapi ya kalau dihapus kayak gitu, tapi kan ada sih vlogger, apa, blogger kok ada semuanya kayak gitu loh. Anakku masih tidur. Loh, Dek, kamu kuliah nggak sekarang? Kuliah nggak sekarang? Enggak. Nggak.
Oh ya wes, mama tak ke pasar aja ya. Ya soalnya motor anak aku rusak juga kayak gitu. Pingin aku servis kayak gitu loh. Aku habis sekali. Udah aku bersihkan kulkas aja, nggak kemana-mana dulu. Di pengangguran, ibu rumah tangga pengangguran banyak acara kayak gitu. Tadi aku baru ingat bunga bougainville. Itu ibu aku tuh bagus banget di depan rumah halaman aku kayak gitu dulu kayak gitu loh. Ibu aku bilang, jangan nanam bougainville, Li. Nanti itu panas, auranya panas kayak gitu. Kenapa sih bougainville kayak gini kok panas? Itu malah bagus, Bu. Kalau panas itu sering berbunga kayak gitu. Aku gak sampai bahas sih, tapi aku nanam aja, gak banyak yang aku bahas kayak gitu loh. Kadang-kadang aja paling bahas warisan. Terus apa lagi ya? Bougainville itu nggak boleh. Nanam lombok. Nanam lombok itu juga nggak boleh. Panas kayak gitu. Apalagi minum bikin kaya ya. Aku nanam aja satu. Aku nggak jarang masak ya. Aku terserah siapa yang mau ngambil kayak gitu. Aku ambil ya beberapa kayak gitu. Kayak gitu aku sedikit itu aja aku bisa nanam apa aja ya yang pernah aku tanam, kedondong, tomat, terus bougainville itu yang nggak dibolehin ibu aku tanam aja. Ngan bagus kok, mahal itu soalnya daunnya itu eh, putih hijau ya, variegata kayak gitu. Terserah lah mau apa-apa. Itu teknologi pertanian Male kayak gitu loh. Daunnya Male, ada putih-putihnya kayak gitu. Sebenarnya itu cari di hutan. Aku dikasih tahu Pak Mulyana Angkatan Laut itu kayak gitu. Terus varigata. Sekarang mangga, belimbing. Itu tanaman segitu tapi gantian kayak gitu. Yang mati itu ya kalau namanya tomat ya pasti mati ya. Terus kalau ini paling awet kan ini aku nunggu mangga aku. Ya udah aku sambil makan ya, aku mau ngerjakan kerjaan rumah aja. Makan aku nggak prioritasin kayak gitu, mungkin beli, mungkin mie, mungkin telur, tahu tempe yang aku lupa beli. Yang harus ada itu ya. Telur aja nggak ada loh aku kayak gitu. Coba aja lihat, telur nggak ada loh. Males aku, bener-bener males. Kayak gitu loh. Bener-bener males aku. Aku mau tuh habis telurnya, aku mau ngerjakan rumah dulu aja, aku prioritaskan itu cucian kayak gitu, pokoknya bersih-bersih lah habis liburan kayak gitu ya. Anakku yang kuliah masih liburan juga kayak gitu ya. Kepo banget sebenarnya, tapi aku udah tahu ya, aku suka kayak gitu loh. Adik aku tinggal kalau sempat sih kan kerja, adik aku nggak pakai mbak juga, mungkin pakai laundry center ya, anaknya perempuan semua. Coba aku punya anak perempuan tuh kayak gitu loh. Kalau Hikmal, bayangin aja ya kalau kalau Hikmal ini perempuan ya aku cuma dua ya. Paling gimana ya kalau aku paling ya ngelama kayak gitu. Paling kalau lihat bapaknya pecicilan kayak gitu loh misalnya ya gitu. Ngelama. Terus habis itu ya kan kayak gitu loh. Bapak aku eh, karena ibu aku tuh sangat apa ya? Aku lahir itu bapakku yang nomor dua sih kayak gitu. Jadi pengalaman lebih ngalah sama ibu aku, tapi ibu aku tuh santai-santai aja sih kayak gitu. Nurut, aku takut sama ibu aku kayak bapak aku kayak gitu. Ini kok ada ya anak kayak gini, aku kayak gini. Alah, alah, alah. Udahlah kalau aku gak mau belajar dari mbah-mbahku dulu, kalau kawin ya kawin aja, kalau cerai ya cerai aja, kalau bikin vlog ya bikin vlog aja kayak gitu loh. Pokoknya tak kabari aja cerai mati apa cerai hidup kayak gitu loh. Kayak gini aja. Ini tikus-tikus itu pada nakal kayak gitu. Aku tutup aja pakai ginian. Yalah, kayak gini. Jahat banget kayak gitu loh. Masih ada aja deh, makanya di situ. Ya nggak apa-apalah. Uh,
Ini aku belum buka ini. Ini nggak ada kan ya, Mal? Ya. Ini bisa, udah bisa, Nak. Udah bisa. Ini buat adiknya udah lungsuran ini. Ini kakaknya baru tak belikan. Ini baju-baju kotor masih di sini. Iya. Bukain ya, Mama nggak ya. Mama, ini kan ada kodenya sih. Aku nggak tahu kodenya karena aku. Ya, di kode loh. Itunya HP-nya itu udah dipakai password kayak gitu. Aku nggak bisa lihat itu namanya HP-nya anakku itu isinya apa aja. Dua-duanya dia di password kayak gitu loh. Aduh ya asa Allah kayak gitu. Mama saya nggak punya uang sendiri. Kalau punya uang sendiri ya ya ketergantungan ekonomi itu sangat membuat aku ya wes salah aku di apa ya dimudahkan dengan hutang kayak gitu ya udah ya kajarane paling aku ngono utang sing akeh bareng ngono dolen omahe lek nek utang gawe sertifikate omah kayak gitu ya habis itu udah jasa dibayar wis ngono mangkrek ae wis jeneng disita ya disita ngono iya sih tapi aku tuh nggak enak kayak gitu belum kepepet nanti kalau kepepet aku kayak gitu juga kalau kepepet ya makanya mama bodol ya dolan mana ya coba laku ke saudaranya ya mungkin saudaranya nggak tahu aku ya adik aku itu di sana pegawai negeri itu satu rumah satu grup kayak gitu satu grup satu kayak gitu loh satu keluarga tuh loh ada satu kayak gitu mungkin adik aku masih belum apa ya masih muda kan kayak masih di training mungkin kayak gitu adik aku yang di Probolinggo itu ada berapa ya 3 adikku semuanya di Probolinggo udah tahu yang adikku yang laki-laki itu masih wirawiri kayak itu Jember Probolinggo terserah lah aku nggak terlalu apa aku nggak mau ngatur hidup mereka kayak gitu loh sudah ada itunya passionnya sendiri sudah ada udah terbentuk kayak gitu loh kayak gitu kecuali kalau aku nih bener-bener orang ajakan kayak gitu misalkan diajak kayak gitu ini aku ya mau kalau capable banget kayak gitu loh kayak gitu aku aja ijazahku hilang loh kemana ya ijazah aku banyak sekali masa aku sekolah itu banyak banget ijazahnya Ustadz ini setiap pelajaran itu satu satu kayak piagam nggak gitu satu piagam nggak gitu loh di mana aku belum cari sih ya tak aku sambil bersih bersih nih aku coba aku cari ya nah di sini ini nih aku dikasih ini waktu ke mana tuh ke mall kemana ya nggak ada lupa aku kebuang masa kebuang sih yang ada tuh tugas akhir aku sama ini punya adik aku perkawinan adik aku ini aku simpen aja punya adik aku di sini itu buku-buku aku segitu cumanan tidak ada azab kubur ini aku tidak ada azab kubur udah tahu kan nggak ketemu ini rencananya ini mau tak itu loh mau tak cas kayak gitu banyak sekali ini mau tak cas kayak gitu ini Philip ini bisa dicas loh ada berapa drop ini yang aku ini udah tak kasih kayak gini tuh tak kasih koran-koran kayak gini banyak hampir 10 ini nih mau tak bisa enggak ya ini kayaknya ini bisa kan kalau nganggur-nganggur kayak gitu di anu sendiri ini Philip ini mahal ini ini bukan Ecomat ini bukan yang Philip tuh mahal tuh ini udah tak gini kan ini banyak loh ini udah aku pakai kertas kayak gini loh banyak kan lumayan nih loh ini
Ini apa ini? Ini warisanku nah. Mosok warisan mama nggak apa-apa kalau kamu nanti itu. Ini bukan ini. Paling aku yang ini apa ya? Philip. Hampir sama. Aku Philip itu mahal sekali. Tapi bicara di mana yang tadi Philip ya? Ada Philip tadi kok. Lah, aku kelihatan Philip tadi mana? Ini Philip nih. Oh, ini mau tak perbaiki loh. Mau rongsokan nggak ada yang liwat juga. Nggak ada ya piagam aku. Wow, ini nggak bisa dibuka ini. Banyak kan? Ini Febria. Ini kayak gini. Ini tak simpen ini dari saudara aku tuh. Banyak ini. Febria ini juga ini sepupu aku. Febria, Vendik. Nih, tak simpen semuanya. Ini juga teh. Untuk teh Jepang ini bagus banget ini. Kayak gitu. Ini lah ada saringannya tuh. Ini dibuka kayak gini. Ini aku nggak pakai ya, soalnya aku udah ada kantong. Ini museum loh. Kayak museum ini bagus banget padahal. Aku nggak pakai lagi, pakai teh kantong aja. Pakai aja ya. Dipakai aja wis. Tapi aku punya teh kantong. Banyak teh kantong. Ini kotor-kotor banget ini. Loh. Aku mau bersih-bersih tapi nggak bisa dibuka deh ini deh. Nggak apa-apa wis satu aja. Ini aku kenang-kenangan dari Bu Yanto. Aku pilih aja mana yang kamu suka. Aku pilih ini. Bagus kan? Buat tempat kurma kayak gitu loh. Kok jadi bersih-bersih ini ya? Ya nggak apa-apa wis. Liburan mumpung anakku libur. Aku sekalian cari. Ini aku mau cari kipas, dapat kipas. Ada kipas ini. Ini aku beres-beres sekalian. Males aku mau cuci piring, bosen. Bosen aku cuci piring. Bersih-bersih, berdebu kan. Padahal aku tutup terus kayak gini loh. Aku tutup kayak gini terus loh. Heran aku, ini aku dari adik aku ini. Kalau lebaran aku simpan aja. Biar bisa buat apa? Berdebu kan. Loh, berdebu. Berdebu kan. Ini cari lagi. Apa ini ya? Sebenarnya roll film juga mau aku itu ya. Mau aku simpen juga roll film kayak gitu kan. Barang kuno kayak gitu loh. Akhirnya aku bersih-bersih yang di sini tuh. Bisa keluar nggak itu ke situ? Ini dari siapa lagi ya ini? Aku simpan semuanya, aku simpan. Ini dari siapa ya nikah? Oh, dari temen aku. Anak UPN. UPN Teknik Kimia 92. Ayo ketemuan mana rek? Party. Seduluran sak lawase. Itu ikonnya, seduluran sak lawase. Ada bantalnya masih aku simpan. Kok nggak ada sih? Banyak souvenir di sini nih. Gantungan apa? Khitanan. Adi Sanjaya. Oh, ini dari sepupu ya, sepupunya Pak suami aku. Ini siapa Pak? Ini perkawinan perak kayaknya. Oh iya, ini bosnya Pak suami aku. Pak Bagus, ini Pak Bagus. Pak Bagus, ada juga perkawinan perak. Hadiah dari bosnya juga. Ini banyak kan? Ini Allah Muhammad. Tak keluarin. Ini nggak bisa aku buka sih. Rusak ini, nggak bisa dibuka. Di sendal rusak ya. Udah aku bersih-bersih dulu ya. Dulu mau berangkat
ke apa, mau berangkat kerja. Dia sama temannya kayak kayak Pak suami dulu ya kayak gitu, ngobjek. Aku yang nggak bodoh kayak gitu loh. Kamu bilang aku apa kayak gitu. Aku nikah siri pakai pakai jaket aku aja ya kayak gitu. Iya, enak aja kayak gitu. Kayak gitu. Ya kayak gitulah. Ya nggak, aku nggak mau lah diambil keperawanannya, nggak dikasih uang kayak gitu loh. Makanya anakku udah, ini terserah kamu, nggak, jangan dulu kayak gitu, kamu sekolah di Al Muslim kayak gitu. Sudah, itu aku tuh nganterin di sini aja tuh. Aku nggak boleh keluaran, aku nggak boleh, aku ditutupin pintunya. Ya udah, kalau aku nggak ambil gambarnya kayak gitu loh. Sepeda motornya rusak, sepeda rusak deh, malu paling. Nggak tahu padahal baru tuh ya, akinya baru aku ganti, kayaknya waktunya diservis kayak gitu. Aku tadi mau itu bersihkan, itu sibuk banget ya, ini kayak gini nih loh, mau tak bersihkan tuh. Lebaran, untuk lebaran ya, habis ini kan lebaran ya, jadi apa, kayak toples-toples itu aku siapin kayak gitu jauh-jauh hari. Ini mau ini juga udah dibukain sama anakku. Aku nggak tahu password tasnya. Aku cuci piring dulu aja biar apa, yang itu dulu kan kayak gitu. Nanti kalau aku butuh-butuh, sebenarnya aku udah siap tuh kayak gitu. Sendok berapa kalau aku stres, biarin. Kan kalau aku udah stres tuh pinginnya tidur kayak gitu loh. Wes, aku nggak boleh minum obat, kan ada ya obat lelap tuh 5.000 kayak gitu. Takutnya kena jantung terus-terusan minum obatnya kayak gitu. Takut ketagihan, lebih baik dari rukiah. Udah ini tinggal digirah kayak itu. Anakku udah berangkat, terus aku belanja. Aku males belanja dulu, kosong semuanya melompong. Yang aku bilang itu ada beras, ada nasi uduk, tehku udah banyak, teh segini banyak loh. Aku pernah beli teh itu banyak sekali tehnya. Tuh kan, biasaan tuh ya, masuk angin kayak gitu. Aku siapin teh kayak gitu. Terus aku kayak SpongeBob, apa kayak Popeye, SpongeBob kayak gitu. Terus ini ada ini gula, ada ini tepung. Males, yang penting ada beras kayak gitu loh. Ada beras. Ada beras kayak gitu. Aku malas ya, mungkin aku beli sate, beli beli apa kayak gitu. Mungkin aku apa frozen kayak gitu, langsung langsung tinggal digoreng kayak gitu, nggak banyak-banyak aku masak kayak gitu. Lebih mumpung mumpung aku nggak punya uang kayak gitu. Aku dikasih lah sama Pak suami aku kayak gitu. Oh, mungkin tabunganku udah habis lagi. Kemarin tuh ya dikasih aku tuh, buat ini loh, buat bangun kayak gitu loh. Kalau tabungan nih kabut 100 juta buat nabung ya, buat nabung kayak gitu loh. Cuman ya, udah nggak ada ibu. Kalau ada ibu sih kayak aku nggak bolehin, udah nggak ada. Tapi ini ada hacker, Bu. Hacker tuh apa? Dia tuh biasanya itu biasanya yang buat yang bisa ngehackerin kayak gitu. Tapi kenapa anak kecil ini bisa hacker? Makanya aku pingin yang hacker ini tuh bisa tahu siapa aja kayak gitu. Anak-anak, orang-orang sembarangan yang tidak capable tuh kena 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 apa ya, sanksi kayak gitu loh. Tapi kayaknya dia juga punya mungkin sekolah lagi ya. Nggak tahu siapa yang bikin program YouTube ya. Terus YouTube, terus apa lagi trade, apa banyak sekali ya, Instagram, terus apa lagi ya, BM dulu ada ya, banyak sekali aku kayak gitu. Mungkin anak-anak teknik komputer itu kayak gitu, yang nggak tahu di luar negeri, nggak tahu di Indonesia, aku nggak tahu kayak gitu. Udah, aku mau bersih-bersih lagi ya kayak gitu. Nanti ketemu nggak? Nggak ketemu juga nggak apa-apa. Aku yang penting ijazah S1 aku udah ada kayak gitu. TA-nya, tugas akhir aku udah ada kayak gitu. Tugas akhir S1 juga nggak ada. Hmm,
Aku tak bersih-bersih ini dulu aja. Banyak. Sebenarnya aku ada Fuji film itu ya. Kelontongan punya adik aku tuh pasti utuh loh. Tak buang. Tak buang loh, nggak tahu diambil Pak ya pas sampah lah kayak itu. Itu apa pas apa acaranya apa kayak gitu lupa. Gak aku adrevin. Tapi aku punya apa film aku masih banyak di sini film-film itu aku masih banyak kayak gitu buat apa? Ih, kenang-kenangan juga ya. Kalau adik aku itu setrika zaman dulu disimpenin di rumahnya. TV zaman dulu. Kalau adik aku tuh kayak beberapa lah. Kalau aku ini aja ada tip. Aku ada tip yang pertama kali Pak suami aku kerja di maskapai kayak gitu. Di ngentri dia bagian ngentri kan. Taunya itu kan apa ya? Jadi pilot ya mungkin nggak tahu ya administrasinya itu kok nyaruhnya di situ kayak gitu. Ditaruh anak ITS itu mungkin lewat Facebook ya apa lewat media sosial kayak gitu. Aku pertama kali dihadiahin pas ulang tahun kayak gitu. Ya udah itu aja kayak gitu. Tak belikan kalung juga. Tapi dari aku juga dikasih kalau nggak cukup juga lah kalau cuman uangnya dia aja kayak gitu loh. Uang sakuku juga banyak sebelum dia kerja itu aku bisa beli gelang, kalung kayak gitu kalau kalau ada yang di apa? Kalau bapakku panen aku minta kayak gitu. Nggak tahu lah kayak gini aku gak ketoke padahal pesta-pesta semua tuh aku kayak gitu aku minta uang 600.000 kayak gitu Pak suami aku kamu gimana tuh apa kalau baju ibu kamu gimana sama adik kamu kayak gitu aku yang beli juga kayak gitu cuman itu aja yang aku minta kayak gitu loh itu aja keberatan pelit banget kayak gitu loh semuanya dilimpahkan ke keluarga aku kayak gitu ya udah kayak gitu aku semuanya kayak gitu dari catering dari apa kayak gitu memang aku pihak perempuan sih kayak gitu loh aku kan memang pihak perempuan ya udah terus ibu aku cuman berapa ya aku udah tanya-tanya hasil dari apa dari kota itu aku nggak tanya-tanya terserah ibu kayak gitu bu dikasihkan nggak itunya nggak usah nggak dikasihkan bu ibu aku tuh lucu ya aku juga lucu ya sih bu itu yang keluarga sana tuh yang dikasihkan beberapa undangan kan ya berapa undangan tuh yang di anu bu yang diundang itu 10 undangan berapa undangan kayak gitu apa 30 lupa aku nggak dikasihkan itu bu hasil dari dia itu kayak gitu hasil dari ini ya apa undangan itu lapo gak usah ya wis aku pikir 600 tak balik enggak ya gimana lagi ya cuma 600.000 loh kayak gitu loh mahal kan pas banget kayak 200.000 bajunya 200.000 baju ibunya bapaknya enggak bapaknya enggak nyewa ya bapak ibunya laki-laki nyewa adiknya itu dua ya nyewa terus habis itu organdi itu 200-an kayaknya 200-an aku ingat tuh 200 organdi dua dua itu sama selendangnya itu kayak gitu 400 ya kayak gitu kalau untuk keluarganya cuman pakaiannya aja lah aku kayak gitu masa aku obai kabeh nanti nggak usah dikembalikan itu kayak gitu loh kalau adik aku pas pas mertuanya ngembat nih aku cuma 600.000 ya ngembat mertuaku kayak gitu loh terus ada mbak aku dari mertuaku dikasih jilbab nih aku tak ambil aja mbak banyak sekali banyak banyak apa belinya banyak sekali mbak aku ambil aja mbak yang bagus-bagus kamu buat apa kayak gitu es benong kok timbangannya arek iya arek iki gak popo mbak gak popo kok kon nyolong apa JP mbak kon jupuk-jupuk dhewe adikku ngembat jilbab ndek maratuwane aku ngembat mbak tahu kalau adik laki-laki aku kayak gitu alah makane wong medhit iku koyo ngono lho dimbat ae kayak gitu padahal aku tuh terserah kayak gitu aku mama ini lillahi ta'ala kayak gitu loh aku ngene aku 600.000 tapi gimana ya mau dikembalikan ya 600.000 kan itu baju gak kembali ke aku lagi kayak gitu kan ukurannya ibunya kan apa kayak gitu oversize kayak gitu loh aku gimana kayak gitu ya udahlah
Aku sampai ade ipar aku, calonnya adik aku itu sampai gak tak beliin baju kayak gitu loh. Gak belas, wes kamu tuh dewe ya kan kamu kerja, batin aku kayak gitu. Dia cari kembaran sendiri sama ya udah tunangan kayaknya apa belum ya lupa aku. Masih perkenalan kayak gitu. Kenalannya cuma 2 bulan kayak gitu langsung nikah. Kayak gitu loh. Aku ya pernah ngebuat uang mertua tuh 600.000 itu aja kayak gitu. Kalau adik aku jilbab dia cerita biar dia pengakuan dosa itu sama suaminya. Tapi suaminya tahu nggak? Aku nggak tahu. Ya wes lah, makanya jadi mertua jangan pelit-pelit kayak gitu loh. Aku mau bersihkan ini nanti aku mau bersihkan ini. Ini udah masih ada bunga esnya ya. Nanti kalau sudah bersih tinggal masuk gitu. TV ya, nonton TV, dengerin musik aja. Aku mau dengerin musik kayak gitu, aku bisa tinggal bosen kan kerja itu bosen banget kalau nggak ada musiknya, tapi nggak bisa. Aku mau itu. Se. Musik itu nggak bisa kayak gitu. Jadi aku nyetel musik dulu aja sambil ngerjain semuanya kayak gitu. Jadi nanti tiba-tiba selesai masalahnya anakku ini pulangnya kayaknya jam berapa ya? Jam 1 langsung apa pemanasan dulu kayak gitu loh. Kok nggak bisa sih? Aku setelin dulu ya. Lagu apa ini? Lah, kok hang sih? Kayak gitu loh. Hang. Kayak gitu jahat banget. Nangis loh. Tiba remote sing entek baterainya. Aku untung selalu sedia itu. Apa? Ini aku udah beli tak simpen kayak gitu kalau habis. Ini aku ganti aja ininya. Ini aku ganti sendiri. Kalau aku ganti-ganti ini aja bisa sih. Ganti remote kayak gitu bisa aku. Udah aku mau kerja. Ini habis remote-nya udah ada tutupnya kayak gini. Ditutup kayak gini bisa. Bisa lah pokoknya aku kalau ya tangan satu sebelah kiri aja bisa aku. Kayak gini. Udah aku tonton semuanya. Lewat tembangku iki Dedungo muga oleh sing mati. Janji bakal tak tresnani, tak jogo selawase tekane mati. Bersih-bersih banyak yang aku harus kerjain kayak gitu. Kalau HP nanti HP ku cepet rusak kayak gitu loh. Kalau aku pakai HP, aku nih suka banget lagu-lagunya nanti biar jalan kayak gitu. Mau yang full kayak gini ada, the best kayak gini juga ada. Dulu aku pakai CD player kayak gitu. Aku beli di bawah. Kalau di Jakarta di bawah Glodok ya. Kalau aku di toko Pasar Atum kayak gitu, Pasar Atum Siola. Kayak gitu. Itu bagus banget itu anunya. Pakai bajakan aku dulu tuh. Murah kayak gitu. Gak ada yang aku pakai asli tuh gak ada kayak gitu. Ya aku pernah cerita ya. Akeh ceritanya aku yo. Konco aku tiba-tiba dia marah nyolot banget kayak gitu loh. Habis itu kan duduk aku sambil duduk kayak gitu, dia duduk kan, aku cuma duduk kayak gini, aku tanya gitu, awakmu duwe CD player? Aku duwe piringan hitam loh, arek iki kena opo? Di omaku ono piringan hitam, kena opo arek iki? Padahal enggak, aku cuma buatin, aku nggak sampai dikir sih. Karena apa sih anak ini? Bapakmu ngamuan ta kayak gitu aku. Bapakmu ngamuan ta. Terus arek iku ya dia duduk ya kan ngantri ambil apa itu ya, ambil kartu absen. Kalau kartu absen di UPN tuh ditok kayak gitu, ditok tok tok kayak gitu. Ini kayaknya aku ngantri kayak gitu loh, ambil kartu absennya itu kayak gitu apa gimana, aku bareng kayak gitu temen aku itu. Ini
anaknya jutek banget, aku biarin aja kayak gitu. Duduk sama-sama duduk kayak gitu. Nggak ada yang diomongin ya. Awakmu duwe CD player. Terus aku kan mau apa jenenge? Aku mau pernah karaokean gak kayak gitu, mau tak ajak atau gimana, aku gak ajak. Dia di sini masih belum banyak itu ya, banyak karaoke pub itu masih adanya di sana kayak gitu loh. Teman aku Surabaya, rumahnya Sri Sudayati itu di pinggir jalan loh. Luas sekali, ada mangganya kayak itu. Aku ke sana sendirian naik sepeda motor tuh ke sana, aku dikerukah gitu. Aku mau makan apa li? Makan siang apa kak gitu. Aku pingin beli rujak cingur kayak gitu. Beli di belakang rumahnya itu, beli ada rujak cingur kayak gitu. Kayak kok di rumahnya tuh di dekat Bilka kayak gitu. Tapi ibunya itu lihat aku gimana kayak gitu. Aku kenapa sih itu kayak embok aku. Kayak aku takut aku ngeliatin. Tapi enggak juga sih, yang pacarnya Cina itu loh kayak gitu. Li aku aku punya pacar Cina kayak gitu. Kalau aku agama beda kayak gitu. Kalau aku anak Bali kayak gitu. Terus kayak gitu loh. Aku gimana li, mamanya baik tapi kan mamanya. Kalau aku loh gak sampai kenal mama papanya kayak gitu aku. Terus aku putus Sri, aku udah pulang, aku putus dulu sama dia kayak gitu. Aku masih enggak, gimana sih katanya mau diputus bareng-bareng. Kan aku pulang dia di Surabaya. Ya udahlah biarin aja dia sama keluarganya moderat banget, gak kayak keluarga aku kayak gitu. Aku tuh kayak gitu loh, sensi banget. Habis itu duduk di depan kampus kayak gitu. Kenalan, Mbak. Namanya siapa? Sri. Gak, mosok koyo ngene Sri. Mosok koyo ngene. Ya mosok koyo ngene Sri, kan temen aku imut banget kayak gitu loh. Mosok koyo ngene Sri. Ya apa arek ku njaluk diantemi temenan. Dan dia kenal jenengku kayak gitu lah aku. Ya udah jenur jasa direken. Arek sopo iku. Pokoknya di kampus itu aneh-aneh banget kayak gitu loh. Nggak ada settingan sih kayak gitu. Aku kalau kuliah itu ya di ruang seminar itu paling enak. Nah, tahu AC-nya sepintu itu kan kayak gitu. AC-nya sepintu dua. Aku paling depan sendiri kalau nggak nomor dua. Tuh, satu geng itu berlima itu jejer kayak gitu. Yang aku pernah bilang kayak gitu. Dia tuh tegang banget kayak itu. Kayaknya habis minum cerebrofit apa cerebrofit ya. Kayaknya mungkin bapakmu, kamu ngerti nggak ngerti pokoknya dengerin kayak gitu, mungkin lo ya, aku nggak ngasih tahu banget kayak gitu. Terus habis itu udah dia dengerin aja, aku nggak ngerti banget, nggak ngerti aku, kalau nggak ngerti itu tidur kayak gitu loh. Tapi kamu ngerti nggak sih? Enggak lah apa kan. Bapak aku nggak sampai, nggak batin aku, bapaknya tuh loh Vin. Apa tangannya jari semua itu gak tahu, aku cuman padahal aku juga gak bagus-bagus banget sih jarinya, cuman aku supaya dia gak tegang, gak, maksud aku itu kayak gitu loh. Wah nggak ngerti ngono kok menteleng kayak gitu. Terus suruh apa. Sekarang aku kena batunya ya. Wah gak payu loh. Nggak apa-apa, aku lagi seneng ini, lagi bagi share pengalaman kayak gitu. Gak apa-apa li, engko simbolik aja li, semua yang suka kamu itu satu dua tiga. Ya udahlah, aku mau kerja aja kayak gitu. Kisah-kisah aku tuh lucu-lucu banget kayak gitu, nggak ada yang, aku nggak pernah marah sama teman aku kayak gitu. Tapi kalau kebangetan ya aku nggak semuanya kayak dia kayak gitu. Aku nih kalau sampai nggak sampai lah teman aku itu biarkan aku kelaparan itu nggak sampai kayak gitu. Pernah tuh aku diajak bapaknya itu, ayo ikut. Aku diajak Vina dulu, ayo ikut ke Gresik li, ayo melok aku ke Gresik ya, ke mesnya bapaknya itu. Aku mandi bareng ambil dia nggak pernah marah tuh, mandi bareng aku ayo waktu itu. Mandi bareng, ayo kemana kayak gitu, ke Juanda jemput kakak iparnya, suami kakaknya perempuan kayak gitu, ke Juanda aku. Habis itu makan dulu di mana itu pokoknya, makan ayam, kayaknya ayam gering, kayak ayam geringging kayak gitu lah. Bapaknya itu suruh makan, ayo makan semuanya, aku nggak mau, boten pak kula sampun, semuanya ibunya juga nggak mau.
Ibunya nggak mau, temanku juga nggak mau. Jadi bapaknya sendiri aja makan. Ya udah bapak makan sendiri. Aku ini kok ikutan aku sih, wong aku nggak anu nggak apa nggak masih kenyang kayak gitu loh. Habis itu udah aku pulang aja, jemput kakaknya datang kayak gitu. Nggak tahu aku kakaknya itu datang apa pokoknya masih nunggu aja lama, delay ya. Kalau di pesawat itu di Juanda itu. Seneng banget kalau aku suka diajak-ajak kemana tuh aku oke kayak gitu. Sama Riko juga kayak gitu. Ayo nginep di rumah aku. Gak pernah aku nginep atau gak pernah diajak berapa kali aku gak pernah. Pokoknya meskipun malam aku pulang. Padahal rumahnya itu kamarnya ada AC-nya. Gak tahu aku gak bisa tidur kok. Kalau di rumah kamu itu ada AC-nya, gak enak kayak gitu loh. Terus aku gak pernah nginep, paling kalau bermain aku meskipun malam itu diantar, gak sampai malam juga aku diantar. Gak pernah nginep, malas itu, dasteran. Aduh, enggak kok, aku gak pernah sampai aku berhenti kerja, aku gak pernah. Ayo nginep, enggak lah kok, aku pulang aja kayak gitu. Pinjem uang juga kayak gitu. Ada kok tabunganku tuh ada. Aku dikasih bapak aku sampai lulus kuliah 30 juta kamu pinjem berapa? Enggak aku mau pinjem 50.000 aja buat pulang. Karena aku sepasnya aja 30 juta aku emangnya kamu gak butuh juga apa aku gak enak sama bapak kamu kok cerita orang bapak ya kayak gitu loh. Ya udah kayak gitu aja baik-baik semuanya sama Junior juga gitu. Kalau Junior itu titip Mbak aku ambilin 10 juta ya mbak. Kan aku naik motor waktu itu, motornya pak suami itu gimana aku gak pernah ajak goncengan sama teman-teman aku kayak gitu loh. Aku mau keluar dek, mau ke beli makan kayak gitu. Gak pernah teman-temanku titip aku makan, gak pernah. Kalau cuma titip, Pak aku ambilkan uang 10 juta mbak. Aku apa? Aku kehabisan uang, ada perlu kayak gitu. Ya wes tak ambilkan kayak gitu. Dan 10 juta tak kasihkan anunya apa? ATM-nya kayak gitu. Baik-baik semua teman aku itu. Wardah. Cuman aku kalau ngomong bahasa Madura sama dia beda kayak gitu loh. Kasar kan kalau di Probolinggo itu, kalau di sana kan Sumenep kayak gitu ya. Anaknya kayak putih kayak Cina kayak gitu loh. Putih banget kayak gitu. Terus aku ya udah kayak gitu sama Mbak Ningsi aku diajak, "Adik karaokean, Dek." Aduh, gajiku aku mek setitik gak cukup. Kok karaokean aku pulang, Mbak. Kalau daripada aku karaokean aku pulang. Aku punya CD, punya punya CD player kayak gitu nggak tapi nggak sampai aku di kos-kosan aku karaokean nggak sampai kayak gitu paling dengerin musik bareng-bareng kayak gitu sekarang aku mau cuman 11 yang nonton nggak apa-apa lah 2 jam nggak daripada sayang banget kayak gitu loh kayak gitu ya udah nanti kalau memang gajian kamu tak bayar oh tak bayari kayak gitu Pak aku sebenarnya bisa lah kan tinggal transfer kayak gitu terus diedit kayak gitu. Sebenarnya bisa udahlah kalau kamu nggak terima aku yang cari sumber video kayak gitu nanti tinggal digabung bareng-bareng kayak gitu ya kalau aku sempat sih aku kasih tulisan-tulisan kayak gitu tapi nggak usah lah makanya aku nggak mau banyak-banyak itu subscribe-nya dulu kayak gitu emangnya aku nggak suka dilihat sama teman aku pengalaman aku anak-anaknya sudah 3 ya udah nikah 1 kayak gitu aku suka banget ada perempuan semuanya temanku punya anak perempuan aku aja yang nggak kalau Evi itu Agatha itu cuman 1 kayaknya cowok terus kalau Sri aku nggak tahu kabarnya. Pernah di Ambon kayaknya. Pernah di Ambon sama suaminya itu dagang kasur kayaknya. Kayaknya aku nggak tahu juga. Pokoknya kaya Cina kayak enak itu. Cina itu sugen. Apa sekolah teknik kimia. Terus terus apa lagi ya banyak kenanganku kayak gitu kalau lihat sekarang aku seneng kayak gitu yang nggak ketahui jejaknya itu banyak juga teman SD aku banyak yang di Jakarta kayak gitu aku tanya Rudi di mana sekarang punya anak 5 sekarang teman SD aku banyak sekali kayak gitu teman SD aku kayak gitu ya teman SD aku
Banyak sekali, aduh. Yang Jakarta seneng ya, aku takut aku kalau ke Jakarta. Itu ada warisannya juga loh di desaku kayaknya mangkrak kayak gitu. Banyak di sana itu. Rumah-rumah mangkrak itu banyak. Ya meskipun nggak banyak ya ada lah tapi kan sungguh kayak gitu kayak rumah hantu kayak gitu loh. Makanya sama adik aku itu nggak tahu diapakan warisannya, warisan dia kok, warisan adikku laki-laki itu kayak gitu. Aku nggak ngurus warisanku aja udah tak belikan rumah lagi kayak gitu, mau tak ambil uang lagi ya bayarnya berapa. Jari bapak adik balik tuh kayak gitu, kamu ambil aja di bank kayak gitu, nanti daripada sulit-sulit ya jualnya. Tapi banknya juga gak bodoh loh, kadang-kadang dicek dulu kalau sekarang itu gajinya berapa, ininya berapa, kayak dicek kayak gitu loh, nggak mudah kayak gitu loh. Usahanya apa kayak gitu loh. Palikku tuh sebenarnya nggak apa-apa dijual. Rumahku kalau dari mbah laki-laki aku, dari bapak aku tuh tulus kayak gitu loh. Kalau dari ibu aku tuh bulat banget kayak gitu loh, bulat, ngomong hai gak ikhlas kayak gitu loh. Males kerja kabeh sekarang udah pada gak kerja, ngandelin pensiun, ngandelin istrinya punya pensiun, istrinya pegawai negeri. Aku sangat itu banget, sangat capek banget aku kepingin punya gaji sendiri sih kayak gitu loh, supaya masa tua aku, pak suami aku senang kalau kasih kalau udah tua kayak gitu di rumah jompo kan enak. Katanya temen aku, lah apa di rumah jompo jarene kancaku meneh enak lho li ana sing ngapeli. Enak ana sing ngapeli mosok tambah gak oleh aku bojoku laan kayak ngono. Enak lho di rumah jompo ana sing ngapeli. Iya tak, ya Allah aku ngono. Kok enggak koncoku gitu wes kayak gitu loh. Ada yang ngapain di rumah jompo? Kurang ngerti deh ini, kurang ngerti deh rumah jompo. Iso ono sing ngapeli lho. Kan dibedain ya laki-laki perempuan. Ya fitnah baru. Daripada kamu merugikan orang lain. Kalau kayak gitu kan lebih ketat kayak gitu loh, jaganya lebih ketat. Lagian udah tua ngapain? Emang ada nafsu? Ibu aku kan dimarahi kan aku ya. Bu itu kenapa sih bu tua-tua kok nikah? Kok kata pikir kan ibu katanya tuh ya di KB itu nggak boleh nikah usia muda kayak gitu. Kenapa tua-tua? Kamu itu ibu kok banyak tanya kayak gitu loh. Sebenarnya cocok banget loh kalau jadi wartawan kami berempat itu sebenarnya kayak gitu loh. Nggak tahu tapi aku ini bikin vlog ala-ala kayak sok-sok wartawan kayak gitu loh. Jadi aku agak pede kayak gitu loh. Ini benar-benar aku tulus, siapa yang ingin lihat ambil hikmahnya aja, afirmasi positif, jangan dikait-kaitkan aku sama mantan kayak gitu. Nanti doanya terkabul gimana? Dilipat aja. Ya, aku nggak ikut ya Mbak pulang soalnya repot. 6 kilo, 6 kilo, ya betul ya 6 kilo. Ganti plastik ya Mbak. 20 piece soalnya ini punya anak aku takutnya. Ini punyanya ini Dani Hikmal Mbak. 33 dibayar nanti? Iya nanti aja. Oh, jam sering malam. Mau keburu kan? Enggak. Jam 5-an kayak gitu ya. Di WA ya Mbak ya. Makasih Mbak. Oh, enggak suka donat. Waduh, Hikmat enggak suka. Masa sih gak suka? Donatnya Enak loh. Hikmat. Enak. Donatnya. Ini donatnya kasih. Donatnya di jalan-jalan. Enak loh Mas. Enggak suka donat tadi ya? Iya edamame ada di itu Ya, ya. itu donat edamamenya Jepang loh, Mbak. Ini loh aku suka pingin nyoba. Langsung dimakan. Rice paper ini pingin rice paper. Mau tak? Wih, ih. Edamamenya. Aku kasih alkohol ini
Aku siram alkohol kayak gini, aku siram aja. Disiram alkohol, ini udah kasih alkohol langsung kering. Garuk. Padahal ya nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Tak ingin bibirku berkata tentang janji. Biar alhamdulillah ya. Aku katanya ibu aku pokoknya boleh jadi ibu rumah tangga tapi kakeknya jangan sampai rusak. Selalu pakai hand body. Pakai hand body. Kalau sebenarnya nggak, kalau ke sawah kayak gitu aku nggak tahu ya. Kakinya tuh kuat-kuat banget kayak gitu loh. Pakai sandal ya, pakai sepatu karet. Pakai sepatu karet. Ibu rumah tangga tuh pokoknya kaki yang terutama itu di kaki ya, aku nggak apa nggak suka pakai hand body. Lengket kayak gitu loh, tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa. Tadi itu kena garuk, nggak tahu tiba-tiba aku pas mandi itu gatel banget ya, maunya nggak tak garuk tapi aku nggak tahan banget kayak gitu loh, nggak tahan sekali, aku garuk aja terus aku kasih alkohol kayak gitu. Pokoknya jangan sampai luka lagi lah, aku kasih alkohol. Kalau dikasih minyak tawon tuh dikasih minyak terus dilap kayak itu pakai tisu, kemudian diangin-angin, dilap lagi pakai tisu, diangin-angin kayak gitu. Kalau aku ya dulu kalau sakit kayak gitu, sakit sedikit aja ke dokter, biasanya ke dokter umum kayak gitu. Aku ke dokter umum aja, nggak ke dokter kulit, kan ada sendiri ya dulu ada, sekarang kok nggak ada ya penyakit kelamin dan kulit. Saya dulu lah kulit dan kelamin, penyakit spesialis, dulu spesialis kayak gitu. Sekarang aku dulu nggak pernah ke dokter aku sekarang. Ada padahal ya, dapat sih BJPS, dapat kayak gitu. Dulu aku dikit-dikit ke dokter, berangkat sendiri ke dokter kayak gitu, padahal dia pakai uang, nggak pakai BJPS kayak gitu, pakai uang sendiri, obatnya sendiri. Ya alhamdulillah lah. Sebenarnya ibu aku tuh kalau aku kerja terus kayak gitu tak jamin tiap bulannya kayak gitu, tapi ibu aku nggak mau ya, aku nggak mau kayak gitu. Ibu aku nggak mau, nggak, aku pernah bertengkar sama ibu aku kayak gitu. Aku terlalu ngurusin pendapatannya bapak kayak gitu loh. Bapak itu panen kayak gitu, aku nggak dikasih apa gimana, kok semuanya sedikit saudaranya kayak gitu. Terus ya udah kayak kursi itu aja ya. Dulu aku pas SMA itu aku dibelikan bapak aku kayak gitu, terus sama bapak aku diantar kayak gitu. Ibuku udah meninggal, diantar bapakku, sholatnya 5 waktu banget kayak gitu loh. Bapakku berdoa kayak itu, semoga kamu kerasan dan ya namanya orang tua ya kayak gitu, bahagia kayak gitu, nggak bertengkar kok, soalnya ibunya udah nggak ada, bapakku masih sehat waktu itu. Bapak, kasihan aku sama bapak aku. Sempat sih sama Hikmal itu masih bergurau kayak gitu, dada bapak aku tuh dipukul-pukul sama Hikmal kayak gitu. Dep, Mbak Kakung sakit loh nanti kayak gitu aku. Kenapa sih bapak? Ya mungkin bapakku nikah itu ya, kayak ibuku nggak berkorban kayak gitu sama bapak kayak gitu. Kenapa sih kok sampai kayak gitu? Ya udahlah, semoga aja tidak menular sama anaknya kayak gitu. Semoga aku diberikan istiqomah terhadap anak-anak aku kayak gitu. Semuanya itu perempuan ya, gak tahu aku kalau mau ngejar-ngejar, aku nggak pernah ngejar-ngejar laki-laki. Kalau suka ya suka aja kayak gitu ya, biasa bermainan, nggak ada cinta-cintaan kayak gitu. Kalau yang ngajak pacaran yang
biasanya laki-laki, gak pernah aku ngajak pacaran dulu kayak gitu. Biasanya ya kayak biasanya ya, ya biasanya kan biasa ya perhatian kayak gitu. Kayak temen aku itu Gunawan tanya di mana rumahmu, kayak gitu-gitu aja kok. Perhatian ya biasa kan kayak gitu. Rambutmu bagus ya. Biasa kan ya. Ya nggak tahu terus berani ke rumah kayak gitu ya. Udah habis itu ke desa aku ya sama perempuan kayak gitu sama temen aku. Ya ampun kamu ke rumah sama perempuan, ibu aku ya jelas yo gimana, ibu aku kan orangnya nggak pencemburu sih tapi ya harus setia kayak gitu loh. Masa ke ngapel ambek konco wedok mau kayak cari orang cari tempat pacaran aja kayak gitu. Padahal dia nemenin kayak gitu loh. Sebenarnya kan temennya sama cowok ya, cowok 2 orang cowok. Kalau kalau temennya temanku temanku yang itu ya itu ya, temanku yang pacarku yang pertama itu kalau ke sana ke desa aku tuh gelap banget kan di desa kayak gitu. Ih kamu apa orang desa banget kayak gitu loh. Oh iya tak, mau pikir aku orang kota kayak gitu aku. Enggak, tak pikir di deket-deket di daerah kecamatan itu masih masuk gelap banget. Dia ke sana sama temennya cowok kayak gitu. Step ke sama aku ke rumah aku itu temennya cowok. Ada yang ketemu ke ke rumahku tuh sama cewek kayak gitu. Aduh, bingung aku. Cuman 2 itu aja kayak gitu. Mas Edi mu gak dihitung. Kan Mas Edi ini gak dihitung soalnya Mas Edi itu apa ya? Aku gak gitu soalnya itu Mas Edi tuh udah kerja kayak gitu ya. Aku waktu itu udah kuliah. Aku waktu itu mbah aku meninggal kayak gitu loh. Mbah aku meninggal kan. Habis itu mbakku meninggal, aku tuh tetap maksa sekolah. Aku ulangan, Bu. Kimia organik waktu itu aku ingat. Kimia organik kayak gitu sulit kan kayak gitu. Jadi aku di mbakku ada kayak 40 hari kayak gitu ya, 7 hari ya, 7 hari ya. 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, ada 4 kayak gitu. Aku tuh belajar kayak gitu loh. Aku mulai Bu, aku nyusul nggak enak, aku kayak gitu. Aku nyicil belajar. Ya udah aku pagi-pagi berangkat naik bis kayak gitu ya. Habis itu ada yang kayak aduh, kan ngomong-ngomong kan ya dari berangkat naik bis itu kan aku barengan kayak gitu loh. Habis itu eh terus Dek, apa? Kuliah di mana kan udah lama ya. Mas aku mau ke kos-kosan dulu. Kenapa? Soalnya kalau kimia organik itu harus pakai rok, gak boleh pakai celana. Aku selama di bis tuh pakai celana. Selama berangkat aku berangkat itu kan ngomong-ngomongan ya kayak gitu. Aku di bis itu apa? Ya dia nulis-nulis kayak gitu. Terus aku gak ngerti apa itu. Aku gak ngerti. Aku ya wes gak ngerti ya wes. Aku gak mikir kayak gitu. Tapi no. Mas Edi ku lucu kok. Habis itu ndak tahu dia duduk. Tak pikir bujang lapuk ya. Tak pikir bujang lapuk ya. Pikir aku bujang lapuk kayak gitu loh. Gak arune duduk. Aku kena seneni ibu aku. Habis itu aku naik bis kan kayak gitu. Aku diantar dari Bungur ke kos-kosan aku itu Mas Pati itu aku ganti baju dulu soalnya aku pakai celana kayak gitu, pakai rok, aku harus pakai rok. Kalau kimia organik namanya bututu itu bututu ya, namanya tuh harus pakai rok. Aku ganti pakai rok kayak gitu kan. Aku gak bawa baju banyak kayak gitu. Habis itu udah aku diantar lagi ke kampus kan, ditungguin di di taksi kayak gitu loh. Aku ganti baju kayak gitu. Habis itu aku kuliah kayak gitu. Aku cuman berapa ya, dimanja banget kayak makan dijemput. Habis makan pagi, siang, malam itu kalau pagi enggak sih. Aku sama teman aku beli di depan kayak itu. Siang sama malam kayaknya ya. Pokoknya apa malam. Pokoknya setiap makan itu aku gak ngeluarin uang banyak kayak gitu. Gak pernah aku ngeluarin uang sama sekali sepeser pun itu. Aku nggak pernah ngeluarin uang. Aku seneng banget uangku banyak kayak gitu. Terus dibelikan baju kayak gitu. Waktu itu aku ingetnya baju Osella
Terus bajunya dia tuh dikasihkan ke aku. Loh kok dikasihkan ke aku sih Mas? Habis itu aku nggak kehilangan akal juga ya kayak gitu. Pikirku ya jeneng no dhek kan di GI yo. Habis itu aku ayo melok aku tuh takut kayak gitu sama ibu aku itu nggak ngomong-ngomong dulu kayak gitu. Terus aku ke survei kayak gitu loh. Aku itu kok bojone. Mas Edi ada Bu di rumah? Nggak ada. Terus bareng ngono tak pikir sopo sih kok koyo bojone koyo klambine bojone ngono lho. Terus bareng ngono ya wis aku langsung pulang aja ya aku nggak masuk loh nggak masuk ngerti wis koyo klambine bojone aku nggak masuk kayak gitu. Terus habis itu aku seneng ambek koncoku Ayi iku gak mampir Vina gak usah aku cuma kepin ngerti Mas Edi ku teman aku juga namanya Edi. Terus perempuan kayak gitu loh. Terus habis itu aku pulang aja udah punya baby udah punya anak aku nggak tanya anaknya berapa aku nggak tanya. Habis itu sama ibu aku ngapain ya aku nggak niat kalau udah tahu duda aku nggak mau kayak gitu loh. Terus habis itu aku pulang Mas Edi tuh udah pernah ke ibu aku loh ketemu sama ibu aku mau ngelamar kayak gitu. Ya apa Lili iku kok Pak aku tanya gitu. Ketuaan Mbak ketuaan kayak gitu. Coba ngono aku gak semester 3 itu aku nggak kuliah kayak gitu loh. Paling ya nikah. Sebenarnya aku udah sebenarnya kalau ibu aku kamu nikah aja nggak apa-apa kayak itu ya aku mau kayak gitu. Tapi tak lihat-lihat kok duda. Ibuku jangan curiga kayak gitu kok udah tua kayak gitu. Curigain dulu kalau sudah tua ya. Tanya bener-bener apa single apa duda kayak gitu loh. Ternyata tuh dalam proses kayak gitu. Ya udah aku nggak mau aku Mas Edi jangan sering-sering ke rumah kayak gitu. Yalah nurut kok tapi tak kasih gantinya banyak ya aku kasih habis berapa ya zaman dulu itu paling aku ditraktir 1 jutaan lah paling ya tapi nggak ngapa-ngapain loh ya positif banget aku suka banget hubungan yang kayak gitu aku suka. Iya lah tapi kan ya bukan berarti aku udah ke ibu aku kayak gitu udah ke ibu aku nggak usah terlalu banyak selisih umurnya terlalu tua kok Pak Lie. Ya Allah ya wis lah aku nggak berani deket-deket sama kayak teman aku yang beda agama jangan nanti kalau biasanya kalau beda agama itu ada aja yang nggak dapat kerjaan lah kayak gitu mana iyalah terus kayak ada saudara aku tuh meninggal masih muda kayak gitu karena nggak dapat cari kerja tuh sulit kayak gitu loh. Kalau sama satu agama mungkin jadi mudah kayak gitu. Aku mau nyanyi. Jangan pernah aku nggak tahu Mas Edi itu sekarang umur berapa ya aku nggak tahu kayak gitu. Benar-benar aku belum sama pak suami aku tuh ya. Banyak teman aku tuh gara-gara aku nggak punya kalau aku loh ya nggak punya kakak tuh kayak gitu. Terus aku naik bis diantar sama Pak Li aku sama bapak aku berdua. Takut ada Mas Edi lagi kayak gitu. Ya ampun udah lama-lama aku ketemu sama temen aku udah ada langganan bis bareng teman aku satu grup kayak gitu ya. Aduh aku izin tuh cerita tapi buat pengalaman aja kayak gitu loh kalau udah boleh pacaran nggak usah kayak gitu tapi ada aja ya yang ke rumah kayak gitu ngajak pacaran kayak gitu. Terus kalau Mas Edi tuh ngajak tunangan ngajak serius kayak gitu aku selidikin aja kayak gitu ya itu ternyata duda. Aku nggak tahu anaknya berapa udah tahu duda aku takut kayak ibu aku. Nggak tahu ya nggak mesti sih nggak mesti kayak gitu nggak mesti loh ya jangan soalnya ibu aku tuh banyak saudaranya 8 kayak gitu loh bapak aku tuh
Katanya mbak aku tuh 13, tapi ibu aku tuh kenal taunya berapa orang nggak tahu. Kayaknya 4 orang ya ibu aku kenalnya itu. Mbakku meninggal, tak tahu mbakku tuh meninggal berapa orang ya, berarti 9 ya, 9. Tahu aku belum tanya bule aku, ada yang nggak tahu, ada yang hilang. Masa hilang sih, pokoknya meninggal. Katanya mbak kan zaman perang dulu ya, mbakku marah mungkin. Tak nyanyi ya.